Hai semua, pernah kebayang gak sih kalau kamu tiba-tiba terlempar ke masa Jepang ratusan tahun yang lalu? Zaman perang, di mana samurai saling bertarung buat rebutan kekuasaan. Nah, itu yang terjadi di drama Jepang Nobunaga Concerto. Jadi di drama ini, dia tahun terbitnya itu 2014. Genrenya itu romansa, sejarah, time travel, dan komedi. Jadi ceritanya begini, ada seorang siswa SMA bernama Saboru. Dia itu anaknya santai, agak ceroboh, dan sama sekali nggak tertarik dengan sejarah. Tapi nasib berkata lain. Suatu hari Saboru ini jatuh dari tembok dan pas bangun dia udah ada di abad ke-16. Tepatnya di masa Sengoku Jidai, zaman dimana perang Jepang lagi kacau banget karena panglima perang atau yang biasa disebut daimyo saling berperang buat jadi penguasa tertinggi. Di sana, Saboru ketemu sama seseorang yang mirip banget sama dia, yaitu Oda Nobunaga, salah satu tokoh paling terkenal di sejarah Jepang. Nobunaga ini aslinya lagi sakit, dan karena wajah mereka ini identik, Nobunaga meminta Saboru buat menggantikan dirinya memimpin klan Oda. Bayangin aja, anak SMA yang biasa aja tiba-tiba jadi panglima perang legendaris. Nah, disinilah letak serunya. Era Sengoku Jidai sekitar tahun 1467 sampai 1415 itu dikenal juga sebagai zaman negara-negara berperang. Nggak ada pemerintahan pusat, jadi tiap daerah ini dipimpin oleh daimyo yang saling berperang untuk memperebutkan kekuasaan. Orang-orang hidup dalam ketegangan, samurai berjuang demi kehormatan, dan pengkhianatan bisa terjadi kapan aja. Saboru yang asalnya ini nggak ngerti nih politik sama sekali, tiba-tiba harus berhadapan sama hal-hal yang kayak konflik antara klan Oda, Imagawa, dan Takeda, perang kekuasaan dan perebutan wilayah, sampai pengkhianatan dari orang terdekat. Tapi justru di situ nilai-nilai modern Saboru ini muncul. Kalau daimyo zaman dulu mikir kekuasaan didapat lewat perang, Saboru malah bilang, kenapa sih kita nggak kerjasama aja biar semuanya damai? Dia memperkenalkan ide-ide baru seperti keadilan, kesetaraan, dan empati. Yang bikin banyak orang mulai percaya nih bahwa Jepang bisa dipersatukan tanpa kekerasan. Di tengah semua konflik itu, ada juga kisah cintanya. Saboru jatuh cinta sama Kicho. Kicho itu dia namanya Nohime, istri Nobunaga yang awalnya dingin dan penuh kecurigaan. Awalnya ini Kicho ngerasa aneh, suaminya yang dulu keras dan ambisius tiba-tiba jadi lembut dan perhatian. Tapi lama-lama ia sadar Saboru ini memang berbeda. Dia bukan cuma pemimpin yang pintar strategi, tapi juga manusia yang tulus. Dari sanalah tumbuh kisah cinta yang lembut tapi penuh tantangan di tengah dunia yang penuh peperangan dan intrik politik. Yang menarik dari Nobunaga Concerto bukan cuma aksi atau romansanya, tapi pesan di baliknya. Lewat Saboru, kita diajak mikir nih, apa jadinya kalau nilai-nilai modern seperti perdamaian, cinta, dan empati diterapkan di masa paling kelam dalam sejarah Jepang. Saboru membuktikan bahwa bahkan di zaman perang sekalipun kemanusiaan tetap punya tempat. Dan kadang justru orang biasa yang gak punya rasa ambisi kekuasaan bisa membawa perubahan besar. Jadi Nobunaga Concerto itu bukan sekedar drama tentang sejarah Jepang, tapi tentang bagaimana manusia belajar dari masa lalu, tentang cinta yang tumbuh di tengah perang, dan perdamaian yang lahir dari hati seorang yang awalnya ini gak peduli. Lewat drama ini, kita bisa lihat
bahwa masa Sengoku Jidai bukan cuma tentang perang dan perang, tapi juga tentang perjuangan menjadi manusia yang lebih baik. Sesuatu yang tetap relevan banget bahkan sampai sekarang. Kalau kamu suka sejarah, tapi juga pengen cerita yang romantis dan penuh makna, Nobunaga Concerto ini cocok untuk kamu. Sekian, terima kasih.